Film ini berlatar di Inggris, selama abad pertengahan. Di awal film, kita diperkenalkan dengan putri raja yang cantik, Lady Marian. Dia ada di dalam kamar mandi kerajaan bernyanyi dengan indah. Saat itu, pembantunya, Broomhilda mendekatinya dan memintanya untuk bersiap-siap. Ketika Lady Marian bangun dari bak mandi, terungkap bahwa dia mengenakan kunci kesucian. Ternyata ayahnya, sang raja, ingin melindunginya dari orang jahat sehingga dia menjaga asetnya dengan kunci. Sayangnya, kuncinya sudah lama hilang dan Marian mati-matian mencari pria yang bisa membuka gemboknya. Di adegan berikutnya, kita melihat sekelompok pria menari mengikuti musik hip-hop. Salah satu penari menyanyikan tentang bagaimana Pangeran John dan serifnya telah mengambil alih Inggris dan mengenakan pajak yang berat dan tidak adil pada orang-orang. Di tempat lain di penjara Halil di Yerusalem, kita diperkenalkan dengan karakter utama film Robin Hood. Dia telah ditangkap karena berperang dalam perang salib dan dibawa ke sel penjara yang paling terkenal. Di sana, salah satu penjaga bertanya siapa yang mengirimnya ke sana, tetapi Robin menolak untuk menjawab. Akibatnya, penjaga mengeluarkan pengendor lidah dan menghukumnya dengan itu. Namun, Robin tetap tak bergeming. Lelah, penjaga rantai Robin di sebelah seorang tahanan bernama Asnis, menyebutkan bahwa dia akan kembali untuk diinterogasi lagi. Setelah dia pergi, kedua tahanan itu memperkenalkan diri dan menjadi teman yang cepat. Sementara Robin dipenjara karena sesuatu yang serius, Asnis dikurung hanya karena berjalan-jalan. Segera, mereka datang dengan rencana untuk melarikan diri dan menyerang batang logam, yang menahan rantai mereka. Untungnya, bar pecah dan mereka dapat membebaskan diri. Duo ini kemudian membebaskan semua orang di dalam sel dan semuanya melarikan diri melalui ventilator. Di adegan berikutnya, Robin dan Asnis berada di pantai, di mana Robin mengucapkan terima kasih kepada Asnis karena telah membantunya melarikan diri. Sebagai tanda persahabatan, dia berjanji untuk membantunya dengan cara apapun yang memungkinkan. Mendengar ini, Asnis mengeluarkan sebuah foto dari sakunya, yang merupakan milik putranya Ahcho. Dia kemudian menyerahkan foto itu kepada Robin dan memintanya untuk menjaga putranya yang berada di Inggris. Terkejut, Robin bertanya bagaimana Ahcho bisa berakhir di Inggris dan Asnis menjawab bahwa dia adalah siswa pertukaran. Menjadi orang yang menepati janjinya, Robin berjanji untuk menjaga Ahcho dan dia pun meninggalkan tempat itu. Namun, alih-alih bepergian dengan perahu seperti orang normal, ia berenang jauh-jauh dari Yerusalem ke Inggris. Setelah mencapai, dia naik kuda dan lanjut menuju rumahnya. Anehnya di jalan, dia melihat beberapa tentara memukuli seorang anak laki-laki Afrika. Robin cepat menyimpulkan bahwa itu Ahcho, karena tidak ada orang Afrika lain di daerah tersebut. Dia bergegas menyelamatkan bocah itu, dan dengan keterampilan bertarungnya yang patut dicontoh, mengalahkan semua prajurit sendirian. Setelah ini, keduanya naik kuda dan melanjutkan ke rumah Robin, The Locksley Hall. Sayangnya, ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan rumah itu ditarik oleh seorang pria. Marah, Robin menghadapkan pria itu dan bertanya apa yang terjadi. Pria itu hanya memberinya sebuah gulungan dan saat membacanya, Robin mengetahui bahwa Pangeran John telah menyita rumahnya karena gagal membayar pajak tepat waktu. Meskipun Robin mencoba yang terbaik untuk mengklaim bahwa tidak mungkin baginya untuk membayar pajak, karena dia dipenjara di Yerusalem. Pria itu tidak mendengarkan dan mengambil rumah itu. Saat Robin berkeliling di tempat itu dengan sedih, dia menemukan pelayannya yang buta, Blinkin. Keduanya mengungkapkan kebahagiaan mereka saat bertemu satu sama lain setelah sekian lama. Tetapi hati Robin hancur ketika dia mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal. Lebih buruk lagi, Blinkin menyebutkan bahwa bahkan ibunya, saudara laki-lakinya, anjing, kucing, dan ikan mas telah meninggal saat dia pergi. Saat keduanya terus berbicara, Blinkin mengeluarkan liontin dan menyerahkannya kepada Robin, menyebutkan bahwa itu adalah hadiah terakhir ayahnya untuknya. Ketika Robin bertanya apa yang ada di dalamnya, Blinkin menjawab bahwa itu memegang kunci harta terbesar di seluruh negeri. Setelah beberapa saat Robin memperkenalkan Ahcho dan Blinkin satu sama lain. Saat ketiganya berbicara, seorang anak laki-laki berlari ke arah mereka dari hutan. Menjadi pria yang baik, Robin bertanya kepada bocah itu apa yang salah, dan bocah itu menjawab bahwa dia dikejar oleh Sheriff Rottingham.
Dalam waktu singkat, Sheriff datang dengan suaminya dan menuntut anak itu kembali, tetapi Robin menolak untuk menyerahkannya. Akibatnya, keduanya terlibat pertengkaran yang berakhir dengan Robin mempermalukan Sheriff di depan semua orang. Sebelum dia mengirim kelompok itu pergi, dia bersumpah untuk membalas dendam terhadap Pangeran John. Kemudian, Sheriff Rottingham bertemu Pangeran John, dan mengungkapkan bahwa Robin akan mengejar mereka. Di sini, kita mengetahui bahwa Pangeran John bertindak sebagai penguasa kerajaan, karena saudaranya sang raja telah pergi berperang dalam Perang Salib. Namun, alih-alih menjadi penguasa yang adil dan baik hati seperti saudaranya, ia mengenakan pajak yang besar pada orang-orang untuk keuntungannya sendiri. Berita itu membuat John takut dan dia mulai mencari cara untuk mengatasi situasi tersebut. Ketika dia tidak menemukan solusi, dia menuju ke ruang bawah tanah untuk meminta nasihat dari penyihirnya Latrin. John menjelaskan semuanya kepada penyihirnya, dan memintanya cara untuk mengalahkan Robin. Latrin setuju untuk membantu, tetapi sebagai imbalannya dia meminta John untuk membantunya berhubungan dengan yang dia naksir, Sheriff. Meskipun pangeran yakin bahwa Sheriff tidak akan pernah mendekati penyihir, dia tetap setuju. Di tempat lain, saat Robin dan krunya bepergian ke kastil, mereka dihentikan di jembatan oleh raksasa bernama John Kecil. Robin menuntut untuk membiarkan mereka lewat, tetapi John Kecil mengklaim bahwa mereka pertama-tama harus membayar pajak tol. Ketika Robin menolak, keduanya terlibat perkelahian. Meskipun tubuhnya kecil, Robin berhasil mengalahkan raksasa itu dan mendorongnya ke sungai terdekat yang hampir tidak memiliki air. Anehnya, karena John Kecil tidak tahu cara berenang, dia mulai tenggelam di genangan air. Pada awalnya, Robin terkejut tetapi ketika John Kecil terus berjuang, dia membantunya berdiri. Dengan ini, dia memenangkan kepercayaan raksasa dan menjadikannya bagian dari tim. Sebelum pergi, John Kecil memanggil sahabatnya Will yang kebetulan ahli belati. Dia bisa mengiris apapun di udara, dengan teknik belatinya yang gila. Setelah perkenalan, kelompok 5 memulai perjalanan mereka ke kastil Pangeran John. Sementara itu, Pangeran John dan Sheriff mengadakan pesta di dalam kastil. Segera itu, keponakan perempuan John, Marian, bergabung dengan keduanya dan mengamati perayaan itu. Sheriff yang tergila-gila dengan kecantikan Marian mulai menggodanya, tetapi Marian tidak memperdulikannya. Saat itu Robin menerobos masuk dengan babi mati di bahunya dan menjatuhkannya di meja kerajaan. John dan Sheriff sangat marah dengan gangguan itu, tetapi tidak disangka Lady Marian malah terpesona. Robin kemudian memperkenalkan dirinya kepada Marian dan mencium tangannya. Hal ini membuat marah Sheriff dan dia menantang Robin untuk berkelahi. Robin berkelahi dengan Sheriff, sehingga pangeran terpaksa memanggil pengawalnya. Robin bertarung dengan gagah berani untuk beberapa waktu, tetapi dia akhirnya kalah jumlah. Ketika semua harapan tampaknya hilang, geng Robin menerobos pintu dan mulai menyerang para penjaga. Dalam waktu singkat, mereka menaklukkan semua orang jahat, mengesankan seluruh orang termasuk Marian. Sebelum pergi, Robin memperingatkan Pangeran John untuk mengurangi pajak atau dia akan melenyapkannya lain kali. Di adegan berikutnya, Little John mengumpulkan beberapa pria untuk ikut perjuangan mereka, tetapi Robin gagal menginspirasi mereka dengan pidatonya yang membosankan. Sebaliknya dia membuat mereka tertidur. Melihat ini, Acho melangkah maju, mengenakan spesifikasinya dan menyampaikan pidato yang menginspirasi, meskipun hanya 3 kalimat. Kerumunan menjadi gusar, dan mereka setuju untuk bertarung dengan Robin, melawan Pangeran Inggris yang kejam. Keesokan paginya, semua pria berpakaian seperti Robin dan mulai berlatih. Robin dan Will memimpin pelatihan, tetapi orang-orangnya sangat buruk sehingga mereka bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa boneka. Sementara itu di kastil, Sheriff mengundang mafia Italia bernama Don Giovanni untuk membunuh Robin. Giovanni telah datang dengan 2 rekannya, Ezio seorang pembunuh bisu dan Luca Filti peraih medali emas beberapa kali dalam panahan. Setelah sedikit mengobrol, keduanya sampai pada kesimpulan bahwa mereka akan memikat Robin dengan menyelenggarakan kompetisi memanah di istana dan Luca Filti akan mengalahkannya di dalamnya. Ketika orang banyak berbalik melawan Robin dan menyebutnya pecundang, Ezio akan membunuhnya diam-diam. Rencana tersebut membuat semua orang bersemangat, dan bahkan Ezio yang tidak dapat berbicara sepatah kata pun, mulai tertawa. Anehnya,
Marian mendengar seluruh percakapan dari balkonnya. Khawatir, dia segera membangunkan pelayannya, Broomhilde, dan memberitahu dia tentang situasinya. Keduanya berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk menyelinap keluar dari kastil dan memperingatkan Robin tentang bahaya yang akan datang. Marian memanggil kudanya, melompat ke atasnya dan mendarat dengan selamat. Tetapi ketika giliran Broomhilde, kudanya menjauh dan membuatnya jatuh ke lantai. Setelah beberapa saat, mereka mencapai kamp Robin dan Marian mengungkapkan rencana jahat Sheriff kepada mereka. Pada awalnya Robin bersumpah untuk menghindari masalah, tetapi ketika Marian menyebutkan bahwa istana akan mengadakan kompetisi memanah, dia mulai berpikir dua kali. Bahkan jika hidupnya dalam bahaya, dia harus menghadiri festival jika ada kompetisi panahan di dalamnya. Setelah ini, Robin mengadakan pertunjukan untuk anak buahnya dan mulai bernyanyi di balik tirai dengan suara opera. Meskipun dia mengeluarkan pedangnya, anak laki-laki di sisi lain tirai berpikir bahwa dia telah mengeluarkan sesuatu yang lain. Setelah pertunjukan selesai, dia membawa Marian ke tempat terpencil untuk mengungkapkan perasaannya terhadapnya. Namun, saat dia mulai bercumbu dengannya, dia menyadari bahwa dia telah dikunci dengan sabuk kesucian. Marian kemudian mengungkapkan bahwa ayahnya yang terlalu protektif memasang perangkat itu padanya, sehingga dia tidak bisa bersenang-senang sebelum menikah. Mendengar ini, Robin mencoba untuk menciumnya tetapi mereka dihentikan oleh Broomhilde yang menyebutkan bahwa mereka akan terlambat. Dengan ini, keduanya berangkat dengan kuda mereka, tetapi tidak sebelum bersumpah untuk bertemu Robin lagi. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke istana, di mana kompetisi memanah tahunan akan segera dimulai. Beberapa pemanah terampil telah datang dari seluruh negeri, berharap untuk memenangkan hadiah utama. Seperti yang diharapkan, pria Robin juga ada di sana, tetapi mereka menyamar sebagai wanita. Di sisi lain, Robin telah mengenakan pakaian seorang lelaki tua. Segera kompetisi dimulai, dan hanya dua pria yang mampu mengenai sasaran. Kedua pria itu tidak lain adalah Luca Filthy dan Robin. Melihatnya, Sheriff segera menyimpulkan bahwa itu adalah Robin yang menyamar. Sementara itu, Ezio bersembunyi di menara terdekat, siap menembak Robin. Saat babak pertama antara Luca Filthy dan Robin berakhir imbang, mereka diperintahkan untuk melakukan satu lagi. Robin mulai lebih dulu dan sekali lagi mengenai sasaran. Dia kemudian menghapus penyamarannya dan mengungkapkan dirinya sebagai Robin, sangat menyenangkan Marian. Namun, saat giliran Luca Filthy, dia membidik dengan baik dan menembus panah Robin, mengenai double bullseye. Ini membuat orang banyak pergi dan mereka mulai bersorak untuk Luca Filthy. Pada saat yang sama, mereka mengejek Robin dan menyebutnya pecundang. Robin kaget, karena dia seharusnya tidak pernah kalah dalam kontes memanah. Oleh karena itu, dia mengeluarkan naskah film, untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Untungnya, dia mengetahui bahwa dia memiliki satu kesempatan lagi. Pangeran John dan Sheriff juga memeriksa naskah mereka dan mengkonfirmasi plotnya. Tanpa membuang waktu, Robin mengeluarkan panahnya, tetapi saat dia akan menembak, Luca Filthy mendorongnya sehingga dia menembakkan panahnya ke atas. Anehnya, panah itu bergerak di udara, melalui seluruh penonton dan mendarat di mata banteng, sehingga membuatnya menjadi pemenang. Ini membuktikan bahwa penulis film bisa melakukan apa saja untuk membuat pahlawan mereka menang. Saat Robin merayakan kemenangannya, Sheriff yang iri memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan mengeksekusinya. Ini mengkhawatirkan Marian, jadi dia bersumpah untuk menikahi Sheriff, tetapi hanya jika dia melepaskan Robin. Sheriff menerima lamaran dan meninggalkan tempat untuk mempersiapkan pernikahan. Di adegan berikutnya, seorang algojo memasang jerat di leher Robin, kalau-kalau Marian berubah pikiran. Segera, Sheriff tiba dengan seorang menteri diikuti oleh Marian, yang berpakaian indah untuk acara itu. Dia ditemani oleh pamannya Pangeran John. Saat Robin menyaksikan semuanya, upacara pernikahan dimulai. Sheriff segera menerima sumpahnya, tetapi ketika giliran Marian, dia ragu-ragu. Ini memberi Aco celah, dan dia memotong Robin dengan bantuan panah. Dengan ini, pertempuran sengit terjadi kemudian orang-orang Robin mulai berkelahi dengan para penjaga. Di tengah kekacauan, Sheriff meraih Marian dan memaksanya masuk ke kamarnya, mencoba bercinta dengannya. Namun, dia melihat kunci kesucian pada dirinya. Bertekad, Sheriff membawa mesin bor dan mencoba untuk memecahkan kunci,
tapi tidak ada gunanya. Saat itu, Robin memasuki ruangan dan menantang Sheriff untuk berduel. Keduanya bola-balik, dan selama aksi, liontin Robin hancur dan sebuah kunci muncul darinya. Anehnya, kunci mendarat di kunci dan sangat pas, menyiratkan bahwa keperawanan Marian adalah harta terbesar di negeri itu. Mengapa ayah Robin memiliki kunci itu? Mereka terganggu untuk sementara waktu, tetapi segera melanjutkan pertarungan mereka. Setelah pergumulan yang panjang, Robin secara tidak sengaja menusuk Sheriff dengan pedangnya. Saat Sheriff terbaring terluka di lantai, Latrin mendekatinya dan menyebutkan bahwa dia memiliki pil yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Namun, dia hanya akan memberinya, jika dia berjanji untuk menikahinya. Tanpa pilihan yang tersisa, Sheriff setuju, dan setelah diselamatkan dia diseret oleh Latrin. Di adegan terakhir film, Robin dan Marian menikah di depan semua orang. Saat itu, Raja kembali dari Perang Salib dan mengutuk saudaranya karena kejam dan jahat. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengunci John dan pada saat yang sama memberi penghargaan kepada Robin atas keberaniannya. Raja juga mengembalikan rumah Robin dan mencabut semua pajak tidak adil yang dikenakan pada rakyat. Film berakhir saat Robin dan Mariam akhirnya saling berciuman. Dalam adegan pasca kredit, saat Robin mencoba melepaskan Mariam, dia menemukan bahwa bahkan dengan kuncinya, gembok itu tidak akan terbuka. Film berakhir saat Robin memanggil tukang kunci. Fakta menyenangkan selama keseluruhan film, tahi lalat wajah Pangeran John berubah lokasi beberapa kali. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.